Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Arif Rahman. Kali ini kita akan melanjutkan penggunaan sistem pelatihan daring, sebuah sistem e-learning di lingkungan Universitas Muhammad Saleh. Kali ini kita akan menggunakan sistem pelatihan daring ini dari sisi tampilan mahasiswa mengerjakan tugas. Sebelumnya, saya akan menggunakan login sebagai seorang mahasiswa. Saya klik tombol login using your account on Google. Kemudian saya akan menggunakan salah satu demo Spada atau diketikkan dengan alamat email Anda. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam salah satu kelas yang diikuti oleh si mahasiswa. Diklik pada kelas yang dia ikuti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kelas yang berisikan dengan tugas ya, atau kuis atau apapun yang terkait dengan penggunaan penilaian di dalam pelaksanaan perkuliahan. Nah, kali ini si mahasiswa atau saya akan mengklik salah satu tugas yang sudah diberikan. Di sini saya contoh tugas 1, membuat karya tulis. Nah, silakan diperhatikan. Pada tampilan ini akan tampak bahwa batas waktu untuk mengerjakan tugas bagi si mahasiswa itu akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2020 jam 12, sehingga dia masih punya waktu 3 hari 2 jam sejak dimulainya tugas ini pada beberapa waktu yang lalu. Nah, bagi mahasiswa, kalau dia sudah mengerjakan tugas sesuai dengan pedoman atau instruksi yang diberikan oleh si dosen, maka apakah tugas itu dalam bentuk file Microsoft Word atau PowerPoint atau PDF, maka selanjutnya si mahasiswa mengklik tombol Add Submission. Kemudian di sini akan muncul sebuah form untuk memasukkan file yang bisa diberikan kepada si dosen untuk diberikan nilai. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, di sini terlihat bahwa ukuran file yang diberikan oleh si dosen itu sebesar 10 MB dengan jumlah file yang bisa diberikan tergantung banyaknya tugas itu sebanyak 20 file. Ada dua cara untuk memasukkan file. Ya. Cara pertama itu Anda membuka Windows Explorer Anda, atau kalau di sini desktop Anda. Ya. Saya membuka Finder. Kemudian saya cari file yang sudah saya kerjakan. Sebagai contoh, saya klik satu file yang akan saya berikan sebagai contoh jawaban. Kemudian saya seret ke jendela aplikasi. Nah, seperti ini. Ya. Maka kemudian file akan tampil ke dalam form untuk melaporkan jawaban. Ini cara pertama. Adapun cara kedua, ini saya hapus dulu. Ya. Diklik untuk menghapus file yang tadi sudah akan Anda berikan jika itu salah. Kemudian klik tombol update. Kemudian klik OK. Cara kedua, Anda klik pada tombol kertas ini, pada tombol dokumen ini, kemudian klik di situ. Nah, di sini muncul lagi cara yang pertama tadi, yaitu mencari file yang sudah disiapkan di dalam komputer Anda, ya, dengan cara mengklik tombol browse. Nah, ini akan muncul dia ke arah folder di mana dokumen Anda itu tersedia, kemudian diklik dan kemudian diklik tombol open. Ya, baru kemudian diberikan nama standar, misalnya tugas 1. Ya. Kalau sudah, kemudian klik tombol upload file. Nah, file juga akan muncul ke dalam form untuk melaporkan tugas Anda. Ini cara yang kedua. Selanjutnya, ada kelemahan file, maksudnya adalah ada sedikit kelemahan kalau misalnya Anda memasukkan laporan ini dari file yang Anda simpan di dalam komputer. Kenapa? Jika filenya itu berukuran kecil, maka itu tidak masalah bagi
server e-learning Unimal. Namun, jika Anda mengerjakan tugas itu dengan ukuran file di atas 20 mega atau 30 mega, misalnya Anda membuat karya tulis disertai dengan gambar-gambar, ya, Anda seorang mahasiswa arsitek atau mahasiswa teknik mesin yang harus menggunakan media gambar untuk membuat tugas, maka ukuran file itu pasti akan sangat besar. Sehingga ini lama-kelamaan akan menambah kerja mesin di server e-learning, dan suatu saat server akan di-reboot untuk menghapus file-file yang sudah di-upload oleh mahasiswa. Nah, ada cara yang paling aman untuk melaporkan tugas Anda kepada dosen pengasuh mata kuliah yang Anda ikuti. Caranya, klik pada tombol dokumen ini, kemudian klik pada Google Drive. Nah, di sini Anda bisa login menggunakan akun Anda yang sudah disiapkan tadi, ya. Tentunya yang berbasis Unimal ACID, ya. Klik di sini. Nah, kemudian dia akan mengarahkan Anda untuk klik pada salah satu akun yang Anda miliki, ya, untuk melaporkan tugas Anda tadi. Nah, di sini saya akan tetap menggunakan akun demo Spada ini. Kemudian dia meminta konfirmasi, beri hak akses, di allow. Nah, file tugas-tugas kuliah Anda, tentunya ini sudah Anda persiapkan terlebih dahulu, ya. Ini akan masuk ke dalam Google Drive. Kemudian tinggal Anda klik di situ. Nah, misalnya sebagai contoh, di sini saya akan mengambil salah satu file buku ajar hukum perbankan. Ya. Nah, sudah. Kemudian klik pada tombol select this file. Nah, dokumen sudah masuk, sama persis tampilannya seperti dokumen-dokumen yang dua cara yang sebelumnya tadi. Namun, lokasi file aslinya berada pada server Google Drive Anda. Dan untuk diketahui bahwa menggunakan Google Drive dengan akun domain Unimal ACID, maka Anda tidak memiliki batasan jumlah file maupun ukuran file yang bisa Anda simpan ke dalam Google Drive. Ya. Tentunya membutuhkan sedikit usaha bagi Anda untuk terlebih dahulu menyimpan file di dalam Google Drive Anda. Caranya adalah Anda buka laman Gmail Anda dengan akun Unimal ACID tadi, kemudian klik pada tombol dot ini dan arahkan pada menu Drive. Nah, dia akan mengarahkan ke folder Google Drive Anda. Ya. Nah, di sini Anda lihat saya sudah mempersiapkan folder yang saya buat dengan nama tugas-tugas perkuliahan, yang di dalamnya berisikan seluruh dokumen yang menjadi tugas si mahasiswa. Dan ini nantinya ketika Anda menggunakan sistem e-learning untuk melaporkan tugas, maka dokumen Anda tinggal Anda konekkan dengan login Google Drive Anda dan diakhiri dengan menekan tombol Save Change. Nah, cara ini lebih aman jika suatu saat dari sisi dosen mengklaim bahwa tugas Anda itu tidak masuk. Maka Anda dapat mengelola untuk memberikan jawabannya lagi. Nah, setelah Anda klik tombol Submit, ya, maka dokumen akan masuk. Muncul keterangan di sini bahwa submission statusnya adalah Submit for Grading. Artinya sudah dilaporkan untuk dinilai. Nah, kemudian saya pindah dengan menggunakan akun dosen. Saya pindah di sini. Kemudian saya lihat di dalam tugas 1. Nah, di sini terlihat bahwa ada 2 peserta kelas, ya, di tutorial gradebook ini. 1 orang sudah submit tugas, ya, dan membutuhkan penilaian. Berarti 1 orang lagi belum memasukkan tugasnya. Kemudian dosen
untuk menilai dokumen yang Anda berikan, dia dapat mengklik tombol View All Submission. Nah, sini terlihat bahwa si demo Spada ini sudah submit tugasnya untuk diberikan nilai. Sementara mahasiswa yang satu lagi belum memasukkan tugasnya, karena tugasnya masih ada waktu 3 hari lagi. Dan bagi dosen, untuk menilai pekerjaan mahasiswa, dia tinggal mengklik tombol grade. Nah, di sini akan terlihat bahwa ada nama dokumen yang diberikan oleh si mahasiswa tadi, apakah dengan cara menyimpan file dari komputernya atau dengan menghubungkan link ke Google Drive-nya. Bagi dosen itu tidak masalah, dia tinggal mengklik nama dokumen yang diberikan. Nah, akan muncul tombol download bagi sisi dosen. Dia tinggal mengklik saja nama dokumennya tadi, kemudian diarahkan untuk disimpan di mana. Misalnya saya arahkan ke desktop, saya buat folder tugas mahasiswa. Kemudian saya klik save. Nah, kalau ini misalnya sudah dibaca, maka dosen kemudian dapat langsung memberikan penilaian. Misalnya setelah diberikan evaluasi dari nilai tugas yang sudah diberikan tadi, dosen memberikan nilai saya reka-reka 65 dari 100. Kemudian di sini ada tombol komen. Anda mendapatkan nilai 65 karena misalnya si dosen di sini menjawab menggunakan sumber tulisan dari Blogspot. Ya. Kemudian referensi kurang jelas, terlalu tinggi faktor plagiasi. Nah, kalau dosennya ingin memberikan feedback yang positif bagi Anda, dia tinggal mengklik pada kolom ini, ya, dan nanti disertai dengan saran, misalnya perbaiki tugas, karena masih ada 3 hari tadi misalnya, karena masih ada waktu. Ya. Jadi ini akan muncul di tampilan si mahasiswa nantinya. Dan kemudian ini harus diberikan notify kepada student agar dia tahu bahwa tugasnya sudah dinilai. Ya. Kemudian si dosen tinggal mengklik tombol save and show next. Kemudian klik OK. Nah, ini karena ada tugasnya tadi, satu orang lagi belum mengerjakan tugasnya. Nah, kemudian saya pindah lagi ke akun si mahasiswa. Ini tadi dia sudah memberikan tugasnya. Saya refresh. Nah, kemudian akan muncul di sini keterangan. Ya. Nah, ini tampil bahwa tugasnya itu mendapatkan grade atau nilai 65 dari 100. Kenapa? Nah, di sini dijawab oleh dosennya. Anda mendapatkan nilai 65 karena 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bagi Anda, jika ingin mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, tentunya Anda harus mengikuti saran dari si dosen pengasuh. Nah, caranya bagaimana? Anda tinggal mengklik tombol Edit Submission. Ya, Edit Submission. Kemudian Anda tambahkan dokumen satu lagi yang sudah Anda perbaiki. Nah, lihat, karena ini masih terkoneksi dengan Google Drive dari si mahasiswa, dia tinggal klik lagi. Kemudian saya pilih dokumen yang dianggap oleh si mahasiswa ini sudah benar, sudah dia perbaiki. Klik Select this file. Ya, nah, sudah masuk dokumennya kembali. Kemudian klik tombol Save Change. Ya, nah, sudah masuk. Sekarang saya pindah lagi ke akun mahasiswa, akun dosen. Nah, di sini akan terlihat bahwa si mahasiswa yang tadi yang sudah diberikan nilai awal, dia submit lagi
for grading, ya. Nah, karena dia tadi sudah diberikan petunjuk untuk memperbaiki dokumennya, maka dosen akan memperbaiki dengan cara melihat grade lagi. Kemudian mana dokumen yang terbaru? Nah, di sini nampak ya ada tanggal, ada jam. Nah, kalau dosennya sudah melihat, dia tinggal memperbaiki nilainya di sini. Ya. Misalnya karena nilai tugasnya sudah diperbaiki, si dosen memberikan nilai 85. Ya. Nah, jawabannya di sini dihapus oleh si dosen karena sudah diperbaiki. Terima kasih, Anda sudah berusaha memperbaiki tugas Anda. Selamat, Anda memperoleh nilai 85. Ya, 85 dari 100 untuk tugas ini. Nah, sudah selesai dari sisi si dosen. Nah, dengan demikian Anda akan memperoleh kembali tampilan dari sisi mahasiswa, ya, seperti ini. Nah, inilah tampilan akhir penilaian tugas Anda dari si dosen untuk tugas yang ini. Ya. Demikian tutorial kali ini bagaimana untuk mensubmit tugas melalui sistem e-learning dan bagaimana tampilan nilai tugas Anda itu diberikan oleh dosen. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.